Di tanah yang pagi dan petangnya diselimuti doa para petani, hiduplah seorang alim yang langkahnya sederhana namun jejaknya panjang dalam ingatan zaman. Ia dikenal sebagai Syekh Jangkung bukan karena tubuhnya menjulang, melainkan karena tongkatnya yang tinggi, penopang perjalanan batin dan jasadnya, saksi pengembaraan ilmu yang tak mencari nama. Syekh Jangkung tidak datang dengan gemuruh, tidak pula mengetuk pintu dunia dengan kebanggaan. Ia hadir seperti embun, jatuh perlahan di daun-daun kering hati manusia. Ketika orang lain berlomba menampakkan cahaya, ia memilih berjalan dalam sunyi, menyalakan pelita di dalam dada. Konon, sejak muda ia telah meninggalkan kenyamanan rumah. Ia belajar dari satu padepokan ke padepokan lain, dari pesantren ke surau-surau terpencil, menimba hikmah bukan hanya dari kitab, tetapi dari lapar, dari sabar, dari perjalanan panjang yang menguji niat. Baginya, ilmu bukan sekadar hafalan, melainkan akhlak yang hidup dalam laku. Di suatu senja, Syekh Jangkung tiba di Tanah Pati. Tanah itu subur, namun hati sebagian penduduknya masih gersang. Mereka mengenal Tuhan lewat takut, bukan lewat cinta. Melihat itu, sang Syekh tidak mencela, tidak menghakimi. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berkata lirih, "Bumi ini subur, tinggal disirami makna." Ia mulai dengan hal yang paling sederhana, menyapa. Menyapa petani di sawah, nelayan di tepi sungai, ibu-ibu di dapur, anak-anak di jalan tanah. Ia tidak memulai dakwah dengan mimbar tinggi, melainkan dengan teladan rendah hati. Salatnya khusyuk, lisannya lembut, tangannya ringan menolong. Dari situlah, pintu-pintu hati mulai terbuka. Malam-malamnya panjang. Di bawah lampu minyak, ia mengajar tanpa memaksa. Kitab dibaca, tetapi lebih sering diamnya yang mengajar. Ketika murid bertanya tentang Tuhan, ia menjawab dengan kisah. Ketika ditanya tentang dunia, ia mengingatkan akhir. Ketika ditanya tentang akhir, ia menuntun kembali ke amal hari ini. Ada suatu ketika kemarau panjang melanda. Sawah retak, sungai menyusut, manusia mulai mengeluh. Orang-orang datang kepada Syekh Jangkung, berharap doa yang mengguncang langit. Ia tidak langsung menengadah. Ia mengajak mereka memperbaiki salat, menimbang kejujuran, mengembalikan hak yang terambil, memaafkan yang tersakiti. Langit mendengar doa hati yang bersih, ujarnya. Maka mereka membersihkan diri. Tak lama, hujan turun, pelan, tapi cukup. Bukan hanya membasahi tanah, juga menenangkan jiwa. Syekh Jangkung mengajarkan bahwa kekuatan bukan pada karamah yang dipamerkan, melainkan pada istiqomah yang dirawat. Tongkatnya bukan simbol kesaktian, melainkan pengingat manusia lemah, dan karena itu ia perlu bersandar pada Yang Maha Kuat. Suatu hari, seorang bangsawan datang dengan kesombongan. Ia ingin diuji, ingin ditaklukkan, ingin melihat tanda-tanda luar biasa. Syekh Jangkung menyambutnya dengan senyum. Tidak ada debat, tidak ada adu argumen. Ia hanya menyuguhkan air dan roti. Jika engkau kenyang oleh pujian, engkau akan lapar oleh kebenaran, kata sang Syekh. Bangsawan itu pulang dengan hati terguncang, bukan oleh keajaiban, melainkan oleh kejujuran yang telanjang. Waktu berjalan, murid bertambah. Namun Syekh Jangkung tidak membangun pagar yang memisahkan. Ia berkata, ilmu adalah sungai, biarkan mengalir, jangan ditahan untuk kolam pribadi. Murid-muridnya disebar, bukan untuk membesarkan nama, tetapi untuk menyalakan makna di tempat masing-masing. Di usia senja, langkahnya melambat, tongkatnya makin sering menjejak tanah. Namun matanya tetap jernih. Ia lebih banyak diam, lebih sering berzikir. Pada suatu subuh yang hening, ia berpesan kepada murid-muridnya, "Jangan cari aku di makam, carilah aku di akhlakmu. Jika engkau jujur, aku dekat. Jika engkau sombong, aku jauh." Ketika ia wafat, tidak ada gemuruh langit, tetapi banyak hati kehilangan arah. Mereka sadar, cahaya yang sejati tidak memekakkan telinga, ia menuntun langkah. Kini, nama Syekh Jangkung terus disebut, bukan karena kisah-kisah luar biasa, melainkan karena ajaran yang membumi.
Ia mengajarkan bahwa agama bukan untuk ditinggikan di kepala, tetapi direndahkan di hati. Bahwa ilmu bukan untuk menang, melainkan untuk menenangkan. Bahwa perjalanan paling jauh adalah dari lisan ke perbuatan. Dan tongkat itu, tongkat sunyi, tetap berdiri dalam ingatan, menancap di tanah pati, menumbuhkan jejak yang tak layu oleh waktu. Sebab siapa yang berjalan dengan rendah hati, langkahnya akan ditinggikan oleh sejarah.